Sekarang tantangannya kita adalah bagaimana caranya masak dia cukup enak, tapi begitu diteliti kandungan nutrisinya juga komplit gitu loh. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Masak sehat belum tentu enak, masak enak belum tentu sehat. Sekarang gimana caranya kita masak yang enak tapi sehat? Halo semuanya, saya Robi dari Bali dan ya saya musisi, saya juga petani macam-macam. Sekarang lagi panen kopi. Terus iya lagi panen kopi. Ini bolak-balik ini ke farm, kebetulan ada farm di gunung di kampung daerah Tabanan. Saya juga sebelum corona, sebelum covid, saya juga aktif mengajar di beberapa sekolah berkaitan dengan isu agroekologi, isu pertanian, ramah lingkungan, dan juga menggunakan musik sebagai media pergerakan. Lewat Navikula kita bicara isu sosial, isu lingkungan. Terus juga saya juga ya di rumah juga berkebun. Sekarang pandemi bekerja sebagai konsultan media sama satu organisasi Kopernik yang bekerja sama dengan gugus tugas provinsi COVID Provinsi Bali, bekerja sama dengan beberapa organisasi yang mencari solusi selama pandemi. Ya. Nah, kegiatannya banyak sekali, Bu. Ya, aku pikir selama pandemi bakal santai, ternyata tugasnya nambah. Kerjaannya saya nambah. Oke, Bli, kalau boleh tahu nih, kok bisa sih tertarik sama lingkungan? Maksudnya kayak ini kan Bli kan di sini sebagai public figure, sebagai penyanyi gitu ya, terus tiba-tiba bisa tertarik sama lingkungan gitu. Boleh nggak sih ceritain ke kita gimana awalnya bisa tertarik sama lingkungan dan menanam sekarang? Sebenarnya sih isu lingkungan menurut saya adalah isu yang memang seharusnya diperhatikan ya, menjadi prioritas bagi generasi sekarang. Karena di generasinya karena di generasi sekarang lah kalau kita lihat impact dari kerusakan lingkungan paling nyata terjadi ya. Jadi saya pikir kalau generasi sekarang tidak peduli pada lingkungan, aku jadi yang nanya, kok kamu nggak care pada lingkungan sih? Padahal ini adalah isu yang paling sentral saat ini, yang mempengaruhi semuanya. Perubahan iklim mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi budaya, pencemaran pada laut kita akan mempengaruhi ketahanan atau kedaulatan pangan Indonesia di masa depan, akan mempengaruhi seberapa bagus kualitas hidup. Jadi aku pikir kualitas air dan kualitas lain-lain, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Aku pikir sih kalau nggak ada yang peduli lingkungan sekarang, aku jadi heran kok nggak peduli gitu. Apa karena jadi sudah seharusnya setiap individu peduli pada isu lingkungan. Kalau aku sendiri sih mungkin ketertarikan isu lingkungan ini gara-gara di lingkunganku sendiri juga ya. Kebetulan di Bali kalau kita lihat kan impact masifnya industri pariwisata, ada sisi bagusnya, sisi positif, tapi ada juga sisi negatifnya. Misalnya sisi negatifnya kayak overload sampah kayak gitu. Terus kita juga tinggal di Indonesia, yang mana sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya juga mencari keseimbangan antara pembangunan sama pelestarian lingkungan. Indonesia lagi tantangan terbesarnya sekarang ini. Dan juga mungkin karena tinggal di Ubud, di sini banyak sekali kantor-kantor pusat NGO ada di sekitar rumah gue ya. Jadi lingkungannya kalau aku keluar rumah nongkrong di coffee shop di mana ya ketemunya sama teman-teman aktivis juga. Jadi diskusi kita sehari-hari isu seputar lingkungan. Kebetulan keluarga juga kita punya klinik melahirkan di Ubud, klinik melahirkan gratis ya, Bumi Sehat, sudah jalan hampir 20-an tahun. Menjadi tempat persinggahan beberapa teman-teman aktivis, teman-teman wartawan, teman sering bikin workshop di sini. Jadi lingkungannya kita ya ngomongnya isu-isu ini juga. Sehingga secara alami mungkin akhirnya yang terpengaruh ke saya adalah isu-isu yang tentang sosial dan lingkungan. Background keluarga juga petani. Dari kesadaran terhadap lingkungan berarti ya, Bli ya? Iya, aku pikir apa yang menjadi prioritas tiap-tiap individu itu dimulai dari keluarga sih.
kebetulan keluarga concernnya ke situ, kita dari kecil sudah lekat dengan isu ini. Keluarga aku petani, lekat dengan isu Arab, kaitannya dengan isu lingkungan. Habis itu lingkungan di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi isu apa yang prioritas bagi kita. Jadi kenapa tertarik ya karena lingkungannya kita yang membuat kita kayak gini. Berarti awal tuh ketika beli tinggal di Ubud, terus beli melihat orang-orang sekitar beli dan juga lingkungan yang semakin rusak, lalu terinspirasi menggerakkan diri sendiri menggerakkan keluarga, keluarga menggerakkan lagi yang lebih besar, gitu ya Bli ya, dan seterusnya, jadi menggulung menjadi besar ya. Benar, kurang lebih seperti itu. Memang apa-apa kan dimulai dari diri sendiri sama keluarga dulu. Menarik. Nah, kan Bli udah lumayan lama nih bergelut dengan dunia lingkungan, dengan hal-hal terkait lingkungan. Tapi kan sebenarnya masih banyak orang yang sebenarnya nggak ngeh kalau lingkungan itu adalah tanggung jawab kita sebagai individu, bahkan bukan ya sebagai individu punya lingkungan kan itu bukan urusan gue gitu kan. Mungkin orang juga banyak yang nggak ngerasa kalau satu pohon aja berdampak sama hidup mereka. Mungkin belum banyak orang yang sadar akan hal itu gitu. Nah, berkecimpung di lingkungan itu tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesar untuk menyuarakan tentang lingkungan itu apa sih? Yang pertama yang seperti Mbak Ira bilang, itu memang tiap-tiap individu harus merasa bahwa itu isu yang sangat dekat pada kita ya. Biasanya kan tantangan terbesarnya itu adalah banyak orang tidak merasa bahwa isu, kalau untuk anak muda ya, kita ngomong anak muda kan sesuai dengan tingkatan umur ini kebutuhannya akan macam-macam kan. Kalau begitu orang tua dia akan aku ingin menciptakan lingkungan yang sehat bagi anakku gitu. Jadi itu menjadi penting ketika dia punya anak gitu. Tapi kalau anak muda, kalau kita lihat biasanya anak muda suka pada hal-hal yang menurut dia keren. Sehingga tantangannya kita adalah bagaimana kita menularkan kepedulian pada isu lingkungan ini dengan cara-cara yang dipahami oleh anak muda. Itu mungkin juga alasan saya bikin band ya, Nafikulah ya. Karena saya yakin kalau lewat konser, lewat musik, mungkin medianya jadi lebih cair ya, nggak terlalu menggurui lah istilahnya. Lebih fun gitu. Gagasan pertama dibikin Nafikulah itu sih. 23 tahun yang lalu saya berpikir, wah kalau ini menyampaikan isu lingkungan lewat musik mungkin lebih. Dan juga pada waktu itu ya, waktu awal Nafikulah dibuat tahun 96, waktu itu saya melihat di Bali sendiri belum ada gitu band yang membawakan isu ini. Padahal menurut saya isu ini cukup penting gitu. Sehingga ya yang paling masuk di akal untuk menularkan inspirasi ini adalah lewat cara-cara yang dipahami oleh anak muda. Salah satunya lewat musik. Tantangannya adalah mengemas isu ini menjadi populer dan keren mungkin. Karena isu lingkungan mungkin berat. Tapi sebenarnya bisa dibuat pop. Dan juga saya pikir, menurut saya sih, ini sangat objektif. Semakin keren anak muda itu, dia semakin peka pada isu lingkungan. Itu berarti kita harus bikin Anda lebih keren kalau peduli lingkungan, kita lebih ini boleh. Kurang lebih kayak gitu. Itu menurut opini saya pribadi ya. Begitu saya ketemu dengan orang, dia peka pada isu sosial, peka pada isu lingkungan, respect saya agak sedikit naik gitu. Langsung wah anaknya ini keren gitu loh. Tapi begitu ketemu dengan orang, ini kan sangat subjektif ya. Begitu nama orang misalnya tentang isu yang paling umum sendiri, misalnya tentang isu polusi di lautan gitu, atau isu tentang pentingnya kita menjaga keanekaragaman hayati di hutan. Isu itu aja tidak kesampaian gitu. Aku jadi pikir, apalagi aku lihat misalnya kayak handphonenya bagus gitu misalnya gitu. Maksudnya ada smartphone, ada internet di tangannya, terus kamu search apa selama ini kan, aku jadi kayak mikir kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ketertarikan orang itu mencerminkan skala prioritasnya dia. Kalau aku pikir begitu orang itu sudah tertarik pada isu lingkungan, bagi dia itu prioritas, aku agak sedikit angkat topi. Wah, orang ini cukup sophisticated lah, cukup peka pada isu yang menurut saya isu yang sangat penting. Ya. Ngomong-ngomong soal smartphone, pas saya lagi lihat terus Bli punya Instagram, saya stop juga loh. Oh, ya? Jadi pas Bli punya Instagram tuh lihat-lihat kok udah menerapkan sistem permaculture ya di rumah ya.
Iya, itu Boleh, salah boleh satu ceritain, passion aku, saya. aku juga pengen sebenarnya. Sebenarnya permaculture itu kan istilah yang dibikin oleh kurikulum pertanian ramah lingkungannya Australia ya. Itu tahun 70-an terjadi gerakan permaculture di Australia. Jadi banyak aktivis-aktivis terutama di bidang produksi pangan ya, yang menerapkan sistem ini. Bahkan sistem ini sampai diperkenalkan ke Kuba gitu. Waktu Kuba kena embargo itu mereka sangat kesulitan pangan, mau nggak mau mereka harus permaculture gitu. Mereka mau nggak mau harus memproduksi pangan. Sehingga saya pernah dengar Kuba menjadi salah satu daerah yang 80% hasil pangannya dari dalam kota gitu. Hasil pangan kota dipenuhi dari dalam kota itu sendiri. Dan menurut saya keren gitu. Nah, saya kenal dengan permaculture ini tahun 2000, walaupun dengan dunia pertanian dari lahir ya. Ini kan masalah istilah aja kan. Di Jepang mungkin ada pertanian ramah lingkungan, di India ada agroekologi, gerakannya Vandana Shiva. Kalau di kita mungkin pertanian selaras alam versi Indonesia. Nah, permaculture ini istilahnya yang dimiliki oleh Australia. Tapi mereka sudah menjadikan ini kurikulum. Maksudnya kalau kamu udah ada bukunya, udah ada prinsipnya. Kalau kamu mengajarkan ini, kamu harus ikut kursus, dapat sertifikat, kamu bisa mengajarkan. Padahal intinya sebenarnya banyak sekali yang dipraktekkan oleh kakek-kakek kita dulu. Bagaimana merawat air, bagaimana menjaga kesuburan tanah dengan cara-cara yang sangat organik, menciptakan makanan yang sehat, bagaimana cara pemasaran lewat koperasi. Itu kan dari Bung Hatta dulu kan bapak koperasi kan. Jadi sebenarnya cara-cara bukan cuma menciptakan pangan juga, tapi menciptakan pasar, menciptakan kerjasama, membawa ini ke ranah politik, bagaimana menciptakan sebuah desain kompleks perumahan yang murah tapi berkualitas gitu. Nah, tahun 2005 aku nggak sengaja nih, aku kerja pada sebuah yayasan di Bali namanya IDEP. IDEP memperkenalkan permaculture di Indonesia. Waktu itu tugas saya adalah menerjemahkan, mengedit, dan menyunting naskah kurikulum permaculture pertama di Indonesia. Jadi kalau ada buku permaculture pertama di Indonesia itu kalau lihat ada nama saya di situ sebagai penyunting, sebagai penerjemah, editor dan ya penyunting naskah dan juga ilustrator. Nah, itu kan aku harus baca itu karena menerjemahkan. Waktu itu yang nulis kebetulan juga saya kenal orangnya. Itu saya sempat kenal sama dia waktu saya ada proyek di Timor Leste dulu. Saya ikut organisasi yang berkaitan dengan pertanian juga di situ. Ditulis oleh Lachlan Mackenzie, dia juga petani muda gitu. Cuma begitu saya terjemahkan, saya harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Mau nggak mau waktu menerjemahkan saya baca buku itu dari A sampai Z kan. Waktu saya baca dari A sampai Z, iya, wah dibaca, disunting, ini cocok nggak untuk alam Indonesia? Karena permaculture sangat fleksibel, dia sangat menyesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan dan sosial kultural masyarakat setempat gitu. Akhirnya saya paham dan saya merasa bahwa wah ini pengetahuan yang kakek saya dulu terapkan, tapi kakek saya setelah dia meninggal, knowledge ini tidak tersampaikan ke generasi muda. Dan begitu saya tanya-tanya ke teman-teman saya ngajar di sekolah, guru di sekolah, yang kayak gini diajarin nggak di sekolah? Di sekolahnya kita SD Impres hampir nggak ada diajarkan tentang, maksudnya minim sekali cara kita bercocok tanam, cara kita memanfaatkan ruang sekolah. Mungkin zaman-zaman Orba dulu ada dapur hidup, apotek hidup gitu, apalah istilahnya gitu. Tapi aku pikir itu sesuatu yang sebenarnya ada hal-hal yang bagus yang bisa dilestarikan kan. Ya terlepas dari orang suka Orba atau nggak suka itu, tapi ada nggak semuanya kan, maksudnya ada beberapa hal-hal yang menurut saya juga bagus untuk dilestarikan. Tapi saya begitu saya lihat sekolah-sekolah elit di Bali yang mahal-mahal kayak Green School kok ada gitu 4 jam per minggu anak-anaknya diajarin bercocok tanam, macam sehat, itu SD Impresnya kita kok nggak ada, padahal budaya pertanian itu kan budayanya Indonesia gitu kan. Wah itu. Terus dari situ saya bercita-cita bagaimana caranya biar kurikulum permaculture ini sebaiknya penting untuk ada di sekolah-sekolah. Mulailah waktu itu saya minta beasiswa di tempat saya bekerja. Saya ingin mengajarkan permaculture, tapi saya tidak punya uang untuk sertifikat mengajar sebagai desainer. Akhirnya saya dapat beasiswa dari IDEP, ambil sertifikat 2 kali, dan habis itu saya dapat beasiswa waktu itu akhirnya belajar di Navdanya University di India tentang agroekologi, sama juga prinsipnya.
Ya akhirnya kecemplung jadi ke dunia akademis. Dulunya cuma passion, dulunya cuma lahir dari keluarga petani, akhirnya jadi ekonomis, jadi akademis. Dan akhirnya kerjaan saya 7 tahun terakhir adalah keliling di beberapa sekolah-sekolah di kawasan Australia, Asia Pasifik lah, di Vietnam, di Kambodia, di Cina, Korea. Itu mengajarkan pertanian, mengajarkan agroekologi. Sampai sekarang di beberapa sekolah di Bali juga masih ada, atau menjadi dosen tamu di beberapa kampus yang berhubungan dengan dunia pertanian gitu. Tapi sebenarnya ini Australia bisa, tapi sebenarnya informasinya adalah informasi yang dimiliki oleh nenek moyang kita gitu loh. Sayang sampai kalau kita sendiri melupakan pengetahuan ini gitu loh. Nah, ini kebukti begitu pandemi akhirnya orang mulai shifting prioritas, ternyata berkebun di rumah itu bisa menghemat pengeluaran, mulai kan gerakan berkebun, anak-anak belajar di sekolah mulai belajar memasak, mulai belajar menanam macam-macam, mulai bikin sambal. Ini sebenarnya pengolahan makanan pun juga ada di permaculture. Jadinya sebenarnya pengetahuan itu bukan cuma matematika, fisika, apa semua, tapi juga life skill yang bisa, kemakmuran itu bukan hanya kita mencari bagaimana cara meningkatkan penghasilan kan, tapi juga menghemat pengeluaran kan. Kalau menghemat pengeluaran sama meningkatkan penghasilan, aku pikir sama-sama mencapai kemakmuran gitu. Biarpun beberapa peningkat penghasilanmu setinggi apapun, tapi kalau kamu boros, banyak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu juga, aku pikir jauh panggang daripada api untuk mencapai kemakmuran. Nah, permaculture mengajarkan kita untuk berhemat sebenarnya. Dan ini bisa dilakukan skala rumah tangga, bisa dilakukan, kalau rumah tangga bisa melakukan sebagai institusi terkecil dari sebuah negara, itu kan rumah tangga. Berarti skala provinsi, skala negara juga bisa gitu. Aku percaya kalau itu bisa diterapkan dalam rumah tangga, itu berarti bisa diterapkan dalam skala negara. Kurang lebih kayak gitu. Saya juga semenjak pandemi justru mulai gimana caranya saya bisa nanam di rumah ya, gimana caranya karena selama ini saya baru sadar, beli makan yang udah jadi itu mahal ternyata, lebih hemat kalau kita masak, apalagi kalau saya punya tanamannya sendiri di rumah gitu. Betul. Benar. Kalau udah mahal dan belum tentu berkualitas juga gitu loh. Nah, betul. Karena makanan berkualitas itu menurut permaculture adalah salah satu indikatornya adalah seberapa dekat jarak makananmu di tempat dia ditanam sama meja makan. Semakin dekat jaraknya, semakin kualitasnya semakin bagus. Iya. Semakin ramah lingkungan. Tanamannya ditanam Betul. di mana, perawatnya seperti apa, Betul. matahari cukup atau juga. Benar. Dan juga itu pasti fresh karena kita petik dia lagi hidup, lagi sedang tumbuh-tumbuhnya, lagi dalam kualitas tertinggi, langsung masak. Jadi makanan organik itu sebenarnya dia lagi hidup, lagi sedang tumbuh, lagi ada terjadi misalnya kayak makanan fermentasi atau kecambah toge yang lagi hidup, atau benih pohon atau daun yang sedang lagi hidup kita petik langsung kita masak, kita memanfaatkan dia di saat posisi terbaiknya lagi hidup gitu. Makanya makanan itu hidup ya. Nah, dan juga yang penting makanan ini sangat ramah lingkungan karena apa? Karena dia memotong carbon print dari distribusi. Kamu bayangin kalau makan kan salah satu ternyata bisa besar ya, hal sederhana yang kita lakukan ternyata efeknya panjang ya. Kita bisa menghemat karbon dari distribusi, lebih sehat juga. Kita tahu sendiri cara merawatnya. Wah, padahal itu cuma sesimpel kita nanam di rumah gitu ya. Betul. Kalau kita pikir makanan impor gitu. Iya, makanan impor dia datangnya jadi dari puluhan ribu kilometer. Itu kita hitung aja dia carbon print untuk membawa dia packing lewat pesawat atau lewat kargo. Itu berapa carbon print kita menyumbang gitu loh, hanya untuk membawa satu apel dari luar negeri masuk ke kita. Dan belum tentu kita tahu kalau perjalanan laut itu pasti akan memakan waktu berbulan-bulan. Dia di gudang, dia di bea cukai, dia masuk pasar, sampai masuk swalayan. Itu tidak mungkin tanpa bahan pengawet. Tidak mungkin kita makan makanan itu sampai di kita dengan berbulan-bulan tanpa pengawet. Itu berarti udah kimia. Beneran juga ya. Kualitas. Iya. Dan apakah kita bahkan gratis tanpa kita membayar biaya transportasi itu? Enggak. Artinya biaya transportasi itu ditambah ke dalam makanan. Artinya kita udah mahal, udah agak seger, udah ikut menyumbang pada carbon print pada lingkungan. Jadi dampak ekologinya buruk banget. Wah,
kok saya jadi merasa Sesimpel bersalah itu ya, sesimpel belajar nanam sendiri dengan kita beli. Perhitungannya ternyata bisa sepanjang itu ya, Bli. Maksudnya Ya, saat kita kali- nanam itu, kita ngekatnya banyak banget ternyata ya. Benar. Nah, Wow. kalikan dengan itu dengan hampir 200-an juta penduduk Indonesia, kalikan aja. Berapa borosnya gitu. Padahal Indonesia lahannya luas, lautnya subur, tanahnya kita tanah vulkanis kaya, apa-apa bisa bikin gitu. Iya, tanah kita kan subur banget. Aku pernah tuh iseng ngelempar aja biji salak itu ke depan rumah. Tuh buang sekarang udah pohon udah tinggi. Betul, habis makan rujak. Segampang tinggal kita lempar aja dia sebenarnya tumbuh gitu loh. Cuman Betul. ya, maksudnya masyarakat Indonesia masih banyak yang kayak ngapain gue nanam gitu kotor atau apa gitu. Padahal yang sebenarnya kotor nggak kayak gitu gitu. Iya, Kalau di lebih kota kan kain dan jalan cukup untuk menghidupimu. betul. Tahu ada yang mau dia mau itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan kata Kak Plus ya. Betul. Nah itu kan liriknya udah jelas gitu. Apapun sebenarnya tanah kita ini kaya. Hanya mungkin Betul. kita kadang nggak tahu cara ya itu kayak tadi saya juga baru kepikiran aja ya kalau saya nonton sendiri ternyata yang saya potong segini banyak gitu itu nggak kepikiran loh sampai Iya, tadi sama. beli cerita tuh saya nggak kepikiran oh iya ya ternyata dengan Iya. saya nonton sendiri saya bisa potong banyak gitu kita bisa menyumbang banyak untuk lingkungan gitu padahal as simple as ya kita mulai nanam maksudnya kan di pojokan rumah juga kayak selada bisa tumbuh gitu kan Bisa di tembok bisa Cabai, menanamin macam-macam. jahe, sepet. Iya, habis makan rujak kuahnya dilempar langsung tumbuh besok jadi cabenya. Iya, tumbuh lagi. Jadi Tomat cabai. tinggal lempar biji, tumbuh lagi banyak. Betul. Nah, ini juga akan mempengaruhi kita untuk menghargai pangan-pangan lokal kan. Nggak harus kita yang tanam juga, tetangga kita yang tanam, kita yang pakai juga bagus kan kita. Maksudnya apabila ini intinya adalah semakin dekat jarak makananmu dari meja makan ke tempat dia tanam pasti semakin bagus. Itu udah hukum salah satu hukum di permaculture. Dan itu baru satu prinsip. Ada banyak prinsip yang bisa kita bagi. Yang kalau dihitung-hitung secara ekonomis dia sangat menguntungkan kita baik jangka pendek maupun jangka panjang. menarik Menarik. mungkin nanti kita bisa bahas permaculture lebih jauh kalau kita bikin suatu khusus lebih khusus ya 3 SKS cukup nggak Bli? 3 SKS cukup nggak? Bisa 2 minggu bisa. Ntar kita bikin aja siap Darling Permaculture. Kita bikin workshop di mana, moga-moga aku bisa main ke tempatnya kalian. Kita bikin ngobrol Mbak Ira, ngomong sama Tania. Ada desain-desain yang bisa kita, itu kan ada jenjang-jenjangnya juga kan. Bisa prinsip dasar, habis itu mulai tambah mikroekonomi, makroekonomi. Gitu. Atau mungkin kalau siap Darling perlu berkunjung ke tempatnya Bli Robi Mau kembali kan Ayo. ke Ubud. Ntar boleh, Oh. ntar aku masakin, aku bikinin kopi. Asik. wah beneran Bli dimasakin nih saya nggak bisa masak soalnya Nggak apa-apa, aku Soalnya juga di nggak. tempat beli berarti dari kebun ke dapur, dari dapur balik lagi kebun. Balik, semuanya Karena balik. dibalikin lagi ke tanah kan? Iya, karena kita di rumah dari dulu memang menerapkan sebisa mungkin untuk tidak ada sampah yang keluar ya. Sesedikit mungkin. Pasti ada sampah yang keluar, tapi sedikit mungkin enggak. Karena rata-rata rumah di Indonesia termasuk rumah saya itu kan 70% sampahnya organik ya. Iya tuh. Kan kebanyakan organik kan. Nah, organik ini kalau kita nggak buang ke TPA, kalau kita punya kebun kan kita jadiin kompos, jadi ke bibit biar nggak beli. Nah, betul. Jadi Ya, webinar 70%. kita ada webinar buat bikin kopi seminggu ini Iya, ini jadi hampir ini kebetulan aku lagi di atas, ini di bawah ini kebun semua. wah Jadi itu hampir lihat nggak ya hijau-hijau hampir nggak ada wah itu, saya nggak kelihatan ya. kayaknya kita beneran harus melakukan kesana tadi Ini kalian nanti kuliah permaculture iya, ini aja di sebelah tangga ini pohon guava, pohon jambu biji karena katanya obat diare sama demam berdarah di guava, ini belimbing. Intinya adalah sebenarnya kalau kita mau budaya menanam itu sangat mudah diterapkan dan nenek-neneknya kita juga orang tuanya kita juga dari dulu kan piara ternak, bisa piara kambing di rumah, piara ayam, piara bebek, itu kan udah punya tempat sampah kita kan. Sisa-sisa makanan kasih makan mereka gitu. Piara ikan. Karena kita tidak mungkin terlepas dari lingkungan ya, Beli, karena lingkungan adalah rumah kita ya harusnya. Cuman ya banyak orang yang
Betul. peduli, Belum sadar. belum sadar bahwa oh ya itu lingkungan tuh adalah rumah gue gitu. Masih banyak yang belum sadar akan itu. Iya. Dan juga kita Tapi banyak bakal ada Beli, ada kita juga yang pasti bakal menyadarkan mereka semua. moga-moga bermanfaat. Maksudnya kesadaran aku pikir kalau dia Ya. aku kan ingin kesadaran itu memang karena teman-teman minat gitu kan. Maksudnya aku tidak mau manipulatif juga. Ini yang baik, ini tidak ada metode yang terbaik. Tapi menurut saya sih kalau karena berdasarkan dari pengalaman melakukan sistem-sistem kayak permaculture ini sangat menghemat gitu loh. Aku tidak menghasilkan sampah, semuanya kegiatan-kegiatannya itu justru memanfaatkan sampah. Dan juga bukan cuma untuk berkebun, untuk desain apapun akhirnya kita menghemat. Ini rumahku ini dari kayu-kayu bekas semua nih. Wah. ini kayu bekas nih itu rumah. Ubinnya juga ubin bekas. Estetik nih. Estetik sih. Iya, maksudnya lebih apapun lebih murah. Karena sudah terbiasa dengan memanfaatkan yang orang pikir sampah, tapi kita pakai lagi, sehingga di dalam bikin apapun kita kayak gitu. Bikin karya pun, bikin musik pun, orang cari inspirasi sampai jauh-jauh apa semua, kita karena udah terbiasa memanfaatkan potensi lokal, wah ini jadi inspirasi. Obrolan kita chat sekarang pun aku bisa jadiin lagu, karena otaknya kita udah terlatih untuk selalu memanfaatkan inspirasi itu bisa dari apa aja gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bli, kita juga kan kita sebagai wadah ya siap sadar lingkungan di Instagram, kita juga pengen tahu dong gimana sih caranya Bli ini untuk gimana menginspirasi followersnya Bli dari lagu-lagunya Bli gitu. Kayak kalau kita tuh kan sharing yang bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya Bli sendiri gimana sih caranya untuk menginspirasi followersnya Bli? Aku nggak karya yang dilakukan. Aku nggak punya cara gitu sih. Aku cuma share aja. Aku natural aja sih. Aku bikin kayak gini share. Aku bikin kayak gini share. Kalau didengar thank you. Kalau nggak didengar juga nggak apa-apa juga. Maksudnya mungkin yang paling kalau cara untuk share yang mungkin kita bisa pikirkan adalah lama-lama kita menjadi sadar bahwa apa yang kita ada tanggung jawab untuk men-share sesuatu. Karena bagaimanapun juga tanggung jawabnya ini tanggung jawab dari seorang public figure, mungkin ya bahwa apapun yang dibilang itu punya impact gitu loh. Nah, kalau kita sudah ada rasa tanggung jawab ini, mungkin akhirnya kita juga akan selektif. Ini lebih banyak bawa manfaat atau lebih banyak bawa mudarat gitu. jadi ada kayak gitu. Jadi kayak tanggung jawab di kita. Wah, ini ada manfaatnya. Walaupun manfaat itu bukan cuma informasi yang penting ya, manfaat itu juga menghibur orang, itu pun juga manfaat gitu. Cuma ya kadang-kadang manfaatnya mungkin nggak terlalu signifikan gitu. Terus apa lagi? Mungkin kalau di Navikula caranya sendiri untuk bikin lagu adalah kita tahu bahwa beberapa isu-isu yang kita sampaikan itu adalah isu-isu berat, isu-isu yang sangat teknikal gitu. Sekarang gimana caranya kita membuat ini jadi fun, jadi pop, bikin lagu yang walaupun orang nggak terlalu suka sama topiknya, tapi main lagunya enak nih bro gitu. Jadi apa namanya? Tantangan besarnya kan message-nya tentang hal gede, tapi gimana bisa, kan kadang-kadang orang cuma denger lagu tuh nggak denger, tidak menelaah lirik gitu kan, ya udah cuma jeduk jelas gitu kan. Nah, joget-joget aja. Gimana caranya sih biar orang mau akhirnya menelaah lirik yang memang, apalagi isunya lingkungan gitu, yang kita baca berita aja kadang udah berat, nah ini dikemas ke dalam musik. Musik gitu. ya. Itu tantangannya seperti apa sih? Mencintai lingkungan dengan musik. Dia tantangannya sih membuatnya dia menjadi catchy. Sebenarnya bikin musik sama kayak masak kok. Kebanyakan makanan, kalau dibilang makanan sehat gitu, jamu kan sehat kan, tapi rasanya nggak enak kan, pahit gitu. Ya orang-orang tertentu memang
karena tahu ini manfaatnya, biar enak ya tahan apa saja, glek gitu maksudnya karena tahu manfaatnya. Tapi tantangannya kita dibikin musik, bagaimana caranya kita bikin jamu yang enak gitu. Ternyata jamu ini kalau dalam takaran-takaran tertentu, kebetulan di Ubud banyak sekali jus bar gitu, raw food yang gitu-gitu. Bisa kok mereka bikin jus yang raw dari sayur mentah gitu, tapi masih enak gitu loh. Musik juga kayak gitu. Kalau kebanyakan kalau kita bikin cuma musik, rasanya aja enak ya kayak bikin mie instan gitu kan, atau kayak bikin kayak permen gitu kan. Kayak isi aja MSG banyak-banyak gitu, atau isi aja gula banyak-banyak gitu. Ya memang enak, tapi nggak ada nutrisinya. Sekarang tantangannya kita adalah bagaimana caranya masak, dia cukup enak, tapi begitu diteliti, kandungan nutrisinya juga komplit gitu loh. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Enak dan bernutrisi, sama kayak masak. Masak sehat belum tentu enak, masak enak belum tentu sehat. Sekarang gimana caranya kita masak yang enak tapi sehat? Wah, hari ini kita baru berapa menit ngobrol udah belajar banyak, udah beneran ternyata di rumah kita bisa makan, musik itu sama kayak masak gitu. Ini saya baru dengar tuh, analogi musik itu sama mau masak, saya baru dengar. Iya kan meracik formula. Tapi sehat. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, Tan? Ada dong. Ini Bli, kan sebenarnya kan orang kan punya kesukaan masing-masing, punya hobi masing-masing. Cuman gimana sih caranya menginspirasi orang supaya mereka itu mencintai lingkungan walaupun hobinya mereka tidak berkaitan dengan lingkungan. Soalnya Bli kan sebenarnya mungkin hobinya misalnya kayak nyanyi tapi bisa dikaitin sama lingkungan gitu. Saya pikir isu lingkungan juga bukan isunya. Kita harus sadar bahwa solusi-solusi untuk pelestarian lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas LSM, tapi tugas semua orang. Kita bisa menggabungkannya dengan apapun profesi kita. Kalau kita jadi guru, jadi akademisi, mungkin kita berusaha untuk memasukkan pentingnya keanekaragaman hayati di pelajaran sekolah. Kalau kita sebagai dokter, kita mungkin akan mementingkan kebutuhan, kayak di rumahku kan klinik kan, kalau dicari obat-obatannya kita hampir semuanya obat-obatan organik. Obat-obatan herbal gitu, kayak kesembuhan, ya bikin kapsul dari daun kelor, bikin jamu, akhirnya kita konsumsi juga. Di kulkasku selalu ada jamu kunyit, dan tidak harus mahal gitu. Dan kadang-kadang sekarang di pasar lagi banyak kunyit, ya bikin jamu kunyit. Oh, di depan rumah aja kita kelornya lagi banyak, ayo bikin jamu kelor. Oh, sekarang karena COVID, virus banyak begini, gimana bikin apa, ternyata Samiroto itu kan tanaman antivirus kan, Samiroto yang gitu-gitu, jadi kita bikinin kapsul. Memanfaatkan apa yang lagi musim dan apa yang ada. Nah, itu kalau kamu di dunia medis. Kalau kamu atlet juga mungkin bisa share apa yang kalau kamu pikir, wah atlet nih misalnya kita perlu untuk jogging kita perlu udara segar. Caranya adalah yang paling gampang, bagaimana di kota kita bikin reboisasi, menggalakkan penanaman pohon di dalam kota. Kan bisa kan, maksudnya karena kita jogging gitu. Ya. Jadi aku pikir sih, apapun peranmu, kamu bisa menyampaikan isu sosial dan lingkungan dengan cara masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah, itu pasti bisa kalau kamu peduli. Sekarang maksudnya kamu peduli nggak gitu? Oh, kalau peduli, kalau nggak peduli mah kamu kerja di LSM, kamu jadi menteri lingkungan hidup pun kalau kamu nggak peduli, kamu nggak akan melakukan ini. Betul. Mungkin jadi message terbesar yang harus disadari orang adalah lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan bukan sampah tanggung jawabnya tukang sampah, bukan misalnya banjir itu tanggung jawab orang pemerintah gitu, karena bukan, itu kan banjir ya karena kita, sebenarnya itu karena kita. Itu sih sebenarnya yang paling harus disadari orang, itu lingkungan itu tanggung jawab kita bersama sih, bukan tertentu, bukan organisasi tertentu gitu. Benar. Apapun hobimu, apapun golongan kamu, apapun apa profesinya, tetap harus sadar lingkungan ya, Bi ya. Menurutku masukkan apa yang kamu peduli. Kalau kamu peduli pada lingkungan, misalnya aku musikku ini adalah passionku kan. Aku cinta musik. I do what I love and I love what I do. Dan ini adalah musik karena aku cinta. Aku melakukan apa yang aku suka.
Tapi aku peduli pada isu sosial dan lingkungan. Nah, aku masuk, itu kan peduli itu care kan. Jadi aku combine apa yang aku love dan apa yang aku care. Kalau yang kamu love adalah dunia akademis, riset, kamu suka riset, kamu suka belajar, kamu apa semua, itu yang buat your love. Sekarang apa yang kamu care, ini juga penting. Kalau kamu nggak care, kamu tidak akan memasukkan apapun ke care-mu ini, ke apa yang kamu love. Jadi yang pertama adalah, yang penting adalah care dulu. Care ini kan bisa dibangun dengan seperti yang Mbak Ira dan Mbak Tania tadi bilang. Kalau kalian menganggap bahwa makanan yang sehat itu penting, kamu otomatis pasti akan bikin kebun, otomatis akan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran atau waktu ke masalah ini. Kalau kamu care pada bahwa ternyata jadi di pandemi ini, nah anggaplah pandemi ini industri pariwisata, industri penerbangan sama industri event mati. Kayak di Bali, pariwisata mati gara-gara satu kali pandemi langsung dead, langsung semuanya dead. Ternyata yang menghidupkan aku, syukurnya aku selain sebagai orang event, aku sendiri dari dulu, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, aku juga orang pertanian. Aku punya farm, aku punya kopi, aku punya sayur apa semua. Yang menyelamatkan aku sekarang selama pandemi yang ngisi kulkasku apa? Untung aku punya farm, untung aku paham pertanian. Coba kalau aku tidak bisa kayak gitu. Coba aku plak 100% musisi. Tiarap aku pasti sekarang. Kadang-kadang impact. Lumayan berasa kayak kalau 5-6 bulan nggak manggung gitu kan. Benar. Biasa event itu ada terus gitu. Betul. Mungkin aku waktu sebelum pandemi aku ngomong tentang isu pertanian apa semua, teman-teman atau di workshop musik, di apa semua teman-teman bilang nggak peduli ya, ini kurang keren, apa semua kurang keren. Sekarang begitu terjadi pandemi, yang ngerasain untungnya siapa? Ya aku juga. Maksudnya kadang-kadang aku juga bilang sama teman-teman kalau digina. Nah, itu kan bener gua bilang kan, maksudnya bener aku bilang dulu kan. Kamu harus punya cukup pengetahuan, tapi kamu juga harus kenyang di perut gitu loh. Kalau kamu kenyang tapi bego itu nggak ideal. Kalau kamu pintar tapi lapar juga nggak ideal gitu loh. Jadi balance gitu. Nah, mungkin Beli bisa berbagi tips buat mungkin yang lagi nonton sekarang. Mungkin kan ada yang belum pernah menanam nih. Mungkin apa sih tanaman yang benar-benar paling simple yang mungkin pertama kali mereka bisa tanam di rumahnya, mungkin rumahnya kecil, nggak banyak urban space, farming, tapi mungkin bermanfaat dan juga gampang banget ditanam. Apa sih sebenarnya tanaman apa gitu? Urban farming ya berarti ya, pertanian dalam kota ya, yang bisa ditanam ditanam di pot. Kalau aku lahan banyak gini, apa aja ditanam pasti tumbuh. Kalau dalam kota mungkin yang tanaman-tanaman pot itu hampir semua jenis sayur-sayur yang usianya 4 minggu sampai 3 bulan itu semua bisa ditanam di pot. Kayak sawi, pokcoy, bayam, kangkung, semua bisa di pot. Semua bisa dibikin di tembok gitu, di poket-poket, semua pasti bisa. Habis itu tanaman-tanaman obat kalau aku pikir. Gampang kayak pegagan, mint, kumis kucing, yang gitu-gitu itu gampang itu ditanam di pot. Bahkan ya terus tanaman-tanaman pohon-pohonan sebenarnya walaupun kita tanam sekarang lagi 3 tahun lagi 4 tahun baru berbuah, enggak apa-apa, tanam saja sekarang. Nanti lagi 3 tahun. Kadang-kadang pertanian itu kita enggak bisa harus sekarang manfaatnya, enggak bisa. Kita harus pikirkan jangka panjang gitu. Anggap aja tanam habis itu lupain gitu. Tapi kalau yang untuk jangka pendek, terong gitu. Aku nanam terong hampir setiap musim sampai aku enak makan terong tiap hari. Terong balado enak loh. Aku nggak makan terong di balado. Sampai aku kasih ke tetangga, ini mbak sebelah rumah ini terong mbak. Nah, tomat itu gampang juga. Cabai apalagi, cabai termasuk salah satu tanaman yang di semua kondisi dia hidup. Terus hidroponik, kalau hidroponik ya jenis sawi, jenis tanaman-tanaman sawi, jenis tanaman-tanaman kangkung itu paling gampang. Tapi yang paling mudah, yang mau sekarang tanam lagi 2 hari udah bisa dimakan,
Itu gini, toge. Oh ya, benar. Saya udah serius dengerin apaan kok ternyata toge. Oke, kacang hijau kamu rendam air. Kacang hijau kamu rendam air lagi 2 hari udah dapat toge lah. Ya tapi toge paling gampang. Tuh. Hah? Anak Toge paling SD gampang. juga waktu itu pasti pernah praktek nanam ini. Nanam toge kan ditaruh di kapas basah ya. Oh iya. Tanam di kapas Ada yang basah. nanya, kalau di pekarangan rumah tapi diserang tikus terus solusinya gimana tuh, Bli? Mau nanam tapi banyak tikus. Oh itu nanya sama orang Manado mungkin. Orang Manado jago masak tikus. mau bikin gulai tikus. Nah, kadang-kadang piara kucing. Kan kadang-kadang solusinya gampang-gampang kan. Kalau kita mau kadang-kadang kan kalau di permaculture tuh melawan hama dengan predator. Oh, benar. Iya, Hama kamu dengan ada masalah tikus. Oh iya, piara kucing. Jadi kadang-kadang solusinya ya gitu. Terus ada banyak sih, ada yang mitos-mitos kalau di Bali bilang kalau kamu piara jangkrik, tikus kadang-kadang nggak suka sama suara frekuensi tingginya jangkrik gitu. Atau piara kucing sih yang paling masuk di akal ya, maksudnya yang paling gampang. Atau juga mungkin tikus itu kenapa suka masuk rumahmu itu kan karena kamu menciptakan habitat buat dia kan, mungkin ternyata kamu disuruh untuk bersih-bersih, mungkin sering-sering bongkar gudang gitu. Daripada laci-lacimu dibuka gitu. Sampah juga kali beli. Betul. Sampah kan biasa kalau di kota itu sampah suka ditaruh di depan. Benar. Berantakan. Betul. Mungkin sudah baiknya kalau satu RT diserang tikus, mungkin sudah baiknya ngadain rapat RT, yuk kita bersih-bersih sekarang. Mungkin skalanya juga harus lebih ke skala yang lebih luas, bukan hanya rumah tangga tapi juga sesama tetangga gitu. Karena mungkin sampah organiknya tidak dipilah dan jadi sampah organiknya tidak diproses Diolah. lagi, jadi langsung dijadikan satu di tempat sampah, jadi makanya tikus bisa ke tempat sampah itu akhirnya. Iya benar. Atau kenalan sama teman yang hobi reptil gitu, piara ular. Nah, jadinya kan ada makanan buat si ular. Beli apa monster. Perangkap tikus. Iya. Apa sih? Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Bli. Apa sih yang pernah dilakukan Bli Robi pada umur 20 tahun untuk lingkungan? Umur 19-20 saya masih Umur 19-20 itu masih di kuliahan, masih di kuliahan ya. Masih tinggi lah, masih. Iya, itu zaman-zaman aku kuliah semuanya, zaman-zaman aku lagi senang, lagi panas-panasnya terhadap isu-isu lingkungan yang terbaru. Waktu zaman tahun-tahun itu umur 20 itu setiap ada NGO buka, lagi dicari sukarelawan tentang isu gini, lagi dicari sukarelawan, kita mau buat seminar, dicari tenaga sukarelawan. Aku selalu mendaftar. Karena pada waktu itu aku merasa bahwa aku cari pengalaman aja. Aku akan ketemu dengan orang baru, aku akan belajar. Jadi aku sebisa mungkin haus sama pengetahuan. Jadi volunteer di sini, aku ikut jadi volunteer, sukarelawan di situ, jadi sukarelawan situ, sukarelawan gempa, bencana alam, aku ikut. Pokoknya sebisa mungkin aku mendedikasikan. Toh juga aku merasa bahwa tidak rugi kok ini daripada aku diam di rumah nggak dapat apa-apa. Kalau ketemu dengan orang baru, bekerja dengan organisasi baru, aku belajar cara berorganisasi. Aku masih ingat umur 19, itu sama teman-teman di kampus, kita justru bikin LSM sendiri. Bikin LSM namanya Bali Ecotourism Care, sesama teman-teman kampus bertiga waktu itu. Itu kita belum nggak tahu caranya dunia LSM, kita hanya bikin aja pada waktu itu. Karena kita waktu itu ingin bikin sebuah gerakan ekoturism. Karena di Bali kan industri pariwisata. Kita sadar bahwa pariwisata banyak berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Waktu itu kita, ya namanya anak ABG lagi pingin ini, pingin itu, maunya banyak gitu kan. Yuk kita bikin aja yayasan ekoturism yuk. Bagaimana caranya kita masih tetap dapat uang dari pariwisata, tapi kita bisa membuat ini jadi sustainable. Akhirnya kita bikin yayasan ekoturisme. Waktu itu belum ngetren loh. Itu tahun 99 2000 itu ekoturisme belum ngetren.
Iya. Kalau untuk Berarti lingkungan, memang sudah berjiwa aktivis dari muda ya berarti. kalau justru navikular aku bikin waktu aku umur 17. Oh, Lirik-lirik lingkungan navikular, lirik-lirik lingkungannya itu kebanyakan lagu-lagu yang aku tulis waktu SMA. Ah, Tapi saya setuju sih, Bri. Saat kita berstatus mahasiswa atau ya mahasiswa itu beneran status emas itu loh. Kita bisa melakukan sebanyak mungkin hal yang kita ingin lakukan, dan mungkin saat itu juga kan beban hidup belum terlalu seberat sekarang ya. Belum bikin Betul. cicilan, belum bikin keluarga, belum bikin apa gitu. Justru itulah di saat kita beneran nyari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Itu saya setuju sih, karena daripada cuma kuliah terus pulang atau buang-buang waktu kuliah terus nangkring, mendingan kita cari sesuatu yang berguna untuk mengembangkan diri kita. Itu saya setuju. Iya. Itu setuju banget. Itu adalah luxury. Paling banyak waktu. Makanya aku heran bilang anak muda, anak kuliahan sampai ke kampus, di kampus belajar sampai di rumah, diam di kamar, buat apa? Kamu buat diam di kamar juga kakekku juga bisa gitu loh. Orang kerja diam di kamar itu orang udah mau pensiun gitu, udah nggak sakit encok, nggak bisa kemana-mana, di kursi roda mungkin ya di kamar oke lah gitu loh. Udah tua itu nanti kalau kamu udah tua. Kamu masih muda ya terjun ke lapangan, belajar dari alam. Jalanan adalah sekolahmu. Ciptakan di mana kamu bisa menghasilkan berkontribusi pada masyarakat sebanyak-banyaknya. Bukan cuma berkontribusi tapi juga belajar gitu. Jadi kalau anak kuliah di kamar tok ya Anda agak salah ya. Mungkin siapa tahu lebih aman dia teknisi komputer gitu, gig gitu. Aku juga banyak habisin di kamar untuk belajar gitar gitu. Tapi setidaknya mungkin sekarang juga dunia udah berubah juga. Orang bisa dapetin informasi lewat online juga kan. Jadi mungkin lebih banyak di kamar. Tapi online pun itu kamu dapat informasi kan. Kamu berbagi online juga, kamu berbagi informasi pada orang. Informasi menurutku ini masih dalam batas gagasan. Masih dalam bahasa idea. Nah, idea ini hanya akan menjadi macan di atas kertas, tidak akan kemana-mana. Makanya ada dibilang tweet tipis kan, kamu merasa sudah berkontribusi hanya dengan retweet gitu. Itu nggak akan kemana-mana gitu, hanya berbagi gagasan aja gitu loh. Berbagi opini gitu aja. Opini perlu dibicarakan, didiskusikan dengan kamu berinteraksi pada orang langsung juga gitu loh. Ini akan melatih kita untuk belajar bersosialisasi, berinteraksi langsung. Jangan lupakan itu, jangan lupakan kalau kita hanya bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat apa semua, jangan lupakan berkomunikasi dengan cara langsung juga. Ini akan melatih kita untuk berorganisasi, untuk menghargai pendapat orang lain, untuk bekerja sebagai tim. Nah, gagasan, sharing, diskusi, kamu bilang. Dan yang paling penting dari ini semua adalah kamu mewujudkan itu dalam bentuk aksi gitu loh. Kalau cuma retweet, nggak pernah gagasan aja, menanam, tapi kamu nggak pernah ambil bibit, nggak pernah ambil cangkul, gali tanahnya, kasih air tiap hari, nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi di rumah, lewat online, silakan berbagi gagasan, silakan berdiskusi. Tapi untuk merubah sebuah perubahan, kamu harus turun langsung ke lapangan. Kamu harus ketemu sama orang. Kamu harus membuat tanganmu kotor dengan menyentuh tanah. Ya, kita juga sempat sebelum mulai siap dari itu, saya sendiri sempat skeptis. Anak muda mau nggak ya diajak nanam gitu? Anak muda mau nggak ya diajak nanam di gunung, di candi gitu? Tapi ternyata pas kita bikin gerakannya siap dari, ayo dari squad kita nanam. Saya sih seneng gitu. Maksudnya kita tidak akan kehilangan harapan untuk masa depan karena ternyata masih banyak anak muda yang mau angkat campur, ikut event kita, maksudnya ikut sama kita nanam. Saya selalu mikir, apa kerennya nanam? Tapi ternyata banyak juga teman-teman kita di Banyuwangi udah nanam sama kita di Ijen, dan juga udah nanam di beberapa candi gitu. Itu ya untuk teman-teman semua, untuk carilah kegiatan yang benar tadi, mungkin berbagi ide dan kemudian beraksi gitu lah. Kita bisa kolaborasi bersama gitu. Mungkin nanti kita harus ngajak beli Robi untuk waktu kita ke Bali. Atau mungkin setelah pandemi selesai kita bisa ajak beli Robi untuk nanam di Banyuwangi juga sekalian kita sharing tentang permakultur. Karena ini kayaknya waktu kita udah mau habis, kita sejam pendek banget. Iya. Tapi banyak banget yang kita dapat hari ini gitu. Nah kan saya sih sempat bilang untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi yang sulit itu konsistennya. Untuk kita terus konsisten. Nah, di Robi punya tips nggak? Ini kan Robi udah mulai kan dari mungkin dari banyak teman-teman yang belum lahir, Robi udah peduli sama lingkungan.
untuk bisa konsisten di situ gimana sih, Bli? Karena kan kadang ada yang cuma tren-trenan gitu, oke saya besok, saya hari ini peduli, tapi besok enggak, nggak usah. Iya. Nah gimana sih sebenarnya untuk bisa terus konsisten, Iya. tetap menyuarakan tentang lingkungan seperti ini gitu? Iya. Kalau sama lewat musik kan karena aku memang suka musik kan. Kalau kamu udah merasa bahwa ini adalah passionmu, mau menghasilkan apapun kamu tidak terlalu peduli gitu. Mau ini berimpact pada orang, berimpact pada dirimu, kamu tidak terlalu peduli. Kamu akan terus melakukan ini karena kamu memang suka. Kalau di dunia pertanian itu juga sama, passionku memang suka dan bahkan aku merasa bahwa involvementku ke dunia pertanian selama ini masih banyak hal-hal yang belum aku capai. Aku punya mimpi aku nanti suatu saat ini, hidupku ini dari beberapa tahun terakhir ini adalah memenuhi mimpiku step by step. Aku punya mimpi dari waktu SMA itu aku punya rumah pondok kayu sederhana tapi cukup besar luas di dalam pinggir hutan, di gunung pinggir hutan. Di lahanku ada mata air, ada sungai yang keluar dari hutan masih belum tercemar pestisida. Nanti listrikku dari panel solar. Di dalam rumahku ada dapur yang besar untuk masak, ada studio, ada camping ground, ada tempat konser. Aku punya mimpi. Ini sebenarnya kenapa aku melakukan sampai sekarang? Karena aku masih belum full mimpiku ini. Aku pelan-pelan tanpa terasa ternyata aku udah punya lahan di gunung, lahanku pinggir sungai. Baru 2 bulan yang lalu aku mulai pasang panel solar di situ. Jadi sekarang ada sekitar 60 panel solar di rumah. Belum bawa studio musik ke situ, tapi rencana 3 bulan ke depan aku pengen pindahin beberapa studio musik situ. Iya, bisa token berarti beli. Tapi kalau bisa token dua mati listrik karena tokennya Iya, habis. benar. Pingin di sungai, sepanjang sungai di lahanku itu aku punya berjenis-jenis bambu supaya kalau nanti lagi berapa tahun aku pingin rumah, aku nggak beli bambu. Ternyata 7 tahun yang lalu bambu yang aku tanam sekarang udah gede-gede gitu. Kadang-kadang kan investasi jangka panjang ini kan kita hanya duit aja, kasih restu step by step. Salah satu konsistenku karena mungkin mimpiku terlalu besar gitu dan belum tercapai satu-satu. Masih aku dalam proses untuk mencapai ini one by one. Makanya konsisten dari dulu sampai sekarang. Karena sebenarnya mimpiku dari SMA aku lagi penuhin one by one sampai sekarang. Yang berikutnya mungkin yang membuat kita konsisten adalah aku udah menemukan benefitnya, udah menemukan keuntungannya. Ternyata hobiku di dunia kopi ini akhirnya membawa aku terlibat dalam beberapa kegiatan kopi yang keren kan, kayak diajak di film filosofi kopi, diajak berkeliling, diajak bikin lagu, diajak keliling Indonesia, ketemu dengan kedai-kedai kopi. Itu ada program dulu di TV Viva Barista, diajak ke situ. Aku udah ketemu gara-gara aku tertarik gara-gara Navikula membawa isu lingkungan. Walaupun kita mungkin zaman 15 tahun terakhir mungkin di Indonesia tidak terlalu dianggap keren, tapi Navikula hampir tiap tahun kita diundang festival ke luar negeri, main di keliling tour di berbagai macam negara. Kita udah keliling dunia gara-gara apa? Gara-gara Navikula isunya isu lingkungan. Kalau kita nggak isu lingkungan, mungkin nggak akan diajak main di festival-festival keren di seluruh dunia gitu. Jadi benefitnya aku udah rasa, aku akhirnya melakukannya sampai sekarang. Pandemi inilah contohnya benefitnya. Ya aku nggak terlalu banyak menghasilkan lewat musik. Ternyata gara-gara aku punya kebun, aku nggak terlalu banyak pengeluaran. Kulkasku masih bisa makan enak setiap hari gitu. Kebayang kan kalau aku nggak tertarik pada isu lingkungan, mungkin sekarang aku cuma makan mie instan aja tiap hari gitu. Paling gampang dicari. Iya, tapi itu tadi itu. Yang pertama adalah karena passion. Yang kedua adalah kita punya mimpi yang banyak. Bukan cuma mimpi untuk kita, tapi mimpi untuk masa depan. Kan aku investasi juga ini di lingkungan ini juga untuk anak cucuku kelak kan. Punya kebun, punya apa semua. Aku lebih bangga mewariskan mereka kebun di gunung gitu. Nah, itu belum, sekarang lagi dalam proses sehingga masih konsisten sampai sekarang. Yang ketiga adalah karena benefitnya aku udah rasa, keuntungannya aku udah rasa. Itu makanya konsisten. Tidak terasa ya. Kita ngobrol udah mau sejam loh, udah 5 menit terakhir. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri live guys kali ini. Yang kayaknya mungkin kita harus bikin. Kita
harus ngajakin beli. Udah deh, ini saya masih Iya. penasaran banyak deh sama beli Rofi, masih pengen ngobrol panjang Dan ini. nanti kalau udah selesai pandemi kayaknya memang harus diajakin untuk nanam Iya. di candi. Ayo dong. Karena kita ada Mungkin program baru Candi Wah, Darling seru banget. namanya dulu. Iya, Candi iya. Darling. Belum pernah Oh, nanam iya. di candi. Nah, saya udah punya tanaman di candi. ayo. Mungkin pesan-pesannya terakhir ini kita diskusi ini adalah kita sharing gagasan dan ide. Next kita tadi itu nanam Candi Darling. Action. Iya. Atau bikin konser di situ. Aku jadi gini Iya, bikin murah-murah. Nanam habis itu Nanam konser. habis itu dengerin dia nyanyi baru. Nanam Mantap. ngobrol konser terbaik. Terbaik. Mungkin Habis nanti itu malamnya Pak, makan-makan. Pak, Malamnya makan-makan. Bener, abis itu makan-makan. Habis itu makan. Iya. Bener. Ayo. Kayak gitu Jun. Good Tapi idea. beli boleh satu lirik lagu untuk penutup sebelum kita dadah-dadah. Kapan? Sekarang? Sekarang. Sekarang. Masa besok. Aku ambil gitar dulu ya. Boleh. Semoga belum tidur dulu, udah Iya, pasti capek ya. tiba-tiba mati. Berarti nextnya kita main bareng, kita ngobrol bareng, kita konser bareng. Terima kasih Yeay. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Itu tuh dari pulau ini. Sorry. Handphonenya jadi miring-miring. Ini biar kita ini langsung berhenti. Pengen lagu apa? Apa aja lah. Apa aja. Nah, Udah dengerin kita ngobrol sejam. yang hop ya, yang apa? Membangun Iya, harapan ya. Judulnya Ya udah percaya, mau mati di sini. Ini lagi udah mau sejam. percaya kita bisa. Hei kawan, lagu ini tercipta dariku, darimu, berbagi rasa. Yang kau rasa, ku rasakan sama. Marilah kita satukan asa. Ambillah bagian dan Langsung. yang kau alami pun ku alami, melihat, berbagi, dan menjalani. Yang indah biarkanlah lestari, yang masalah ubahlah jadi solusi. Ya, ayo kita sama-sama cari solusi. Berarti semua yuk. Percaya kita bisa, percaya kita bisa, berbagi rasa, berbagi cinta. Percaya kita bisa, percaya kita bisa, mengubah dunia menjadi indah. Kita percaya kita bisa merubah. Bikin perubahan itu nggak bisa sendirian, Bri. Habis itu bener kita Betul. harus berkolaborasi lagi. Makanya Ya, Bri. kita, thank you. Kita. Thank you, Bri. Thank See you next time. Yes. See you next Bye. time. See you next time. See you. Sampai jumpa di Candi Darling. Sampai jumpa di Candi Darling, Bri. Bye, Bri. Oke, bye. Bye. Bye Tania. Bye. Bye.